Semua apapun yang kita jalani, semua adalah dari pikiran kita. Semua adalah dari konsep dan pengelolaan pikiran kita. Contoh aja begini, nggak usah yang terlalu jauh dalam hal mencari uang ya. Pada saat kita remaja, kita menyukai seorang wanita, kita sekolah di bangku sekolah ya, kita menyukai lawan jenis kita, itu kan harus ada keyakinan di situ, harus ada energi positif di situ hingga kita bisa mendapatkan pujaan hati kita. Dan itu selalu gua analisa dan gua ingat ya pada masa itu ya. Setelah gue mendapatkan apa yang gue inginkan, gue bisa mendekati pujaan hati gue. Selalu gue analisa di situ. Oh ternyata konsepnya seperti ini ya. Oh ternyata konsepnya seperti ini ya. Karena sebetulnya itu cuma membutuhkan suatu komunikasi dan intensitas ya. Kita harus intens ya di situ. Kenapa harus komunikasi? Karena itu adalah permainan kata. Permainan kata sehingga kita bisa menarik energi pasangan kita dan energi yang ada dalam tubuh dan jiwa pasangan kita itu atau orang yang kita suka itu, dia mau menerima energi kita gitu, hingga akhirnya dia pun akan menyukai kita. Makanya gue nggak percaya yang namanya pelet, gue nggak percaya, dari dulu nggak percaya, karena sebetulnya itu adalah penarikan energi, adalah energi yang ada di dalam tubuh masing-masing individu ya. Karena kalau itu menolak, kita pun akan ditolak. Jadi penolakan cinta itu karena kita kurang memberikan energi positif untuk lawan komunikasi kita. Itu sebetulnya bukan cuma kepada perempuan ya, jadi bukan laki-laki, karena gue kan laki-laki ya. Jadi bukan karena laki-laki menarik energi perempuan, bukan. Kadang-kadang untuk berteman pun seperti itu. Jadi gue punya teman laki-laki banyak, kadang ada juga yang nggak cocok sama gue, ataupun dia juga nggak cocok sama gue karena energi gue nggak mau menarik energi dia, ataupun energi dia menolak energi gue gitu. Sehingga obrolan-obrolan gue pun walaupun ngobrol gitu kan, gue berteman sama teman-teman cowok gitu kan, itu pun berkomunikasinya jadi hambar gitu. Jadi nggak ada kenyamanan ataupun nggak ada rasa gue butuh gitu sama dia ataupun dia butuh sama gue, nggak ada di situ. Karena kan kalau kita cocok bisa jadi kita akan bersahabat dengan orang tersebut ya. Jadi sering gue terap-terapan kayak gitu. Jadi gue dulu remaja kan, sampai sekarang pun masih ada juga sebagian orang yang mempercayai hal tersebut ya, cuman gue nggak percaya. Karena sebetulnya kita itu, atau kalau ilmu pelet itu kan biasanya tuh ada bacaan-bacaan kan ya, sebetulnya karena kita yakin, kita meyakini hal tersebut hingga akhirnya mungkin saja bisa jadi kenyataan gitu. Tapi kalau gue pelajari nggak perlu doa-doa, nggak perlu apapun, itu nggak perlu. Jika gue suka dengan orang tersebut, gue suka dengan tuh cewek lah gitu, pada saat masih muda, gue tinggal yakinkan diri gue, pikiran gue juga gue yakin bahwa gue dapat memilikinya, gue dapat dekati dia, sehingga pas saat gue ketemu dia ataupun gue ke rumah dia, gue bermain dengan kata-kata. Dalam hal ini kata-kata itu bukan rayuan ya, kata-kata itu adalah kita membuat suatu situasi nyaman dengan candaan atau dengan cerita-cerita menarik gitu ya. Karena kan di situ lu harus juga dapat menganalisa keadaan. Jadi lu baca karakter orang juga. Jadi kalau lu mendekati orang yang lu suka ya, ini khusus untuk remaja-remaja yang kesulitan ya, lu harus baca situasi di situ. Siapa yang lu sukai, karakternya seperti apa perempuan tersebut. Jadi lu nggak bisa mendekati seseorang lu main tabrak aja, nggak bisa. Karena perempuan itu biasanya ya, dia perlu suatu momen
atau kenyamanan hingga akhirnya dia dapat menyukai seorang cowok gitu. Memang ada yang bisa, ada istilah pandangan pertama gitu ya, tetapi itu bisa pudar jika kita ternyata nggak memberikan rasa nyaman kepada perempuan tersebut gitu. Kita nggak memberikan rasa nyaman, akhirnya tuh yang dia suka dalam pandangan pertama akan lama-lama terkikis dan dia mungkin akan berpaling kepada cowok lain gitu. Jadi di sini hanya permainan aja, permainan kata-kata, permainan pola pikir, hingga lu bisa menarik pikiran dia atau energi dalam diri dia tuh menyukai lu gitu. Karena suka itu kan bukan fisik ya. Kalau orang yang mencintai seseorang biasanya tuh dia sesuatu yang ada dalam tubuh dia, jiwa dia, hingga akhirnya jiwa tersebut merasakan suka kepada kita. Karena cinta itu memang beda-beda tipis dengan nafsu memang, tetapi kalau cinta itu lebih dalam daripada nafsu. Kalau nafsu itu yang di luar, yang dilihat adalah luarnya, makanya kita bisa nafsu kepada lawan jenis ya. Karena nafsu itu bisa kapan saja terjadi. Sama orang yang kita tidak sukain pun, jika ada momen kita bisa nafsu dengan orang tersebut. Tetapi rasa cinta ini itu tahapannya berbeda. Itu harus ada energi yang menyatukan. Sebetulnya ilmu pikiran ini, mengelola pikiran ini ya, itu bukan hanya dapat digunakan dalam hal percintaan, bukan, dalam hal bisnis pun perlu dan bisa digunakan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Jika kita punya lawan bisnis nih ya, kita punya partner bisnis, kita bisa menggunakan konsep pikiran tersebut untuk menarik energi partner bisnis kita supaya dia bisa nyaman dan dia nyaman bekerja sama dengan kita. Karena kalau orang udah nyaman, ya contohnya gini aja lah, orang nyaman, dia mempunyai produk, lalu membutuhkan produk dia untuk lu beli, karena produk dia untuk mensupport bisnis lu ya. Karena lu membuat suatu bisnis apalah, bisa bisnis konstruksi atau apa gitu kan, yang produk dia itu salah satu spare part yang ada dan dapat melengkapi, lu bisa tempo istilahnya kan. Kalau dia udah percaya sama lu, kan lu bisa mengambil dulu barangnya dan lu bisa membayarkan setelah pekerjaan lu selesai. Nah itu kan suatu bentuk trust ya. Nah trust itu kan nggak mudah juga, tapi jika ada energi di situ bahwa lu membuat kenyamanan yang punya produk, dan lu juga bisa menarik simpati yang punya produk, sehingga yang punya produk tersebut juga trust kepada lu, percaya, hingga akhirnya lu bekerja sama juga jadi bagus. Ya karena kan dalam hal bisnis itu kan ada plus minus dan kadang-kadang ada miss di situ ya. Lu ada kekurangan biaya operasional yang akhirnya lu harus terus menjalani proyek lu, tetapi lu membutuhkan produk tersebut, tapi produk tersebut lu tidak bisa membeli dalam harga full misalkan. Kan di situ kan lu bisa, karena lu udah intent terhadap penjual produk, dan dia juga ada trust sama lu. Nah, akhirnya lu bisa mendapatkan produk tersebut dan proyek lu pun bisa lancar ya. Contoh simpelnya kayak gitu aja lah dalam hal pekerjaan, hingga akhirnya karena lu bisa mengelola pikiran sehingga dipercaya orang lain, hingga akhirnya pekerjaan juga dan bisnis lu juga dapat berjalan dengan baik. Karena pikiran, kalau lu bisa mengelola pikiran sama komunikasi, pasti hidup lu akan sukses. Tapi jangan digunakan menjadi hal yang negatif ya. Jangan digunakan juga menjadi hal negatif. Karena apa gue bilang? Karena ilmu pikiran dan ilmu kata-kata ini, itu jika digunakan ke hal negatif bahaya juga. Makanya orang-orang yang tenang ya dalam hal ini ya, tidak dalam keadaan tidak galau atau gelisah, itu nggak akan bisa dihipnotis orang. Nggak akan bisa dia. Gue percaya itu nggak akan bisa. Karena orang yang dapat dihipnotis orang dengan kata-kata, itu kan permainan kata-kata ya. Nah permainan pikiran dia. Jadi orang tersebut yang menghipnotis lu
mengelola pikiran dia hingga pikiran lu terganggu, dan ditambah lagi dengan komunikasi dia, kata-kata dia, hingga lu dapat terbuai dan terhipnotis sama dia. Jadi itu sebetulnya nggak ada ilmu-ilmu supranatural menurut gua. Itu adalah dia ahli aja dalam bidang menarik energi orang lain sehingga orang lain itu dapat terpengaruh sama dia dan digunakan ke hal-hal yang negatif. Ya kan paling gampang kan contoh-contoh orang-orang yang bermasalah dalam cinta ya. Ada perempuan tapi sering dibohongin tuh sama laki-laki, tapi dia tetap saja mau sama laki-laki tersebut. Dia nggak mau meninggalkan laki-laki tersebut. Karena apa? Karena memang sudah kena di situ. Istilahnya sudah terhipnotis. Maka ada istilahnya bucin dan segala macem. Karena sebetulnya itu permainan konsep pikiran, permainan konsep komunikasi, sehingga seorang wanita juga bisa terbuai hingga akhirnya menjadi bucin gitu. Itu kan sebetulnya kan cinta itu juga kalau lu bisa memainkan kata-kata dengan baik dan lu juga bisa mengelola pikiran dengan baik, maka pacar lu akan dapat terhipnotis sama lu hingga akhirnya dia cinta banget sama lu, dengan istilahnya bucin lah kalau sekarang gitu. Dan itu sebetulnya bisa terjadi juga dengan laki-laki. Jika dia terhipnotis dengan kata-kata dan perilaku-perilaku yang dilakukan oleh seorang wanita, dalam hal ini adalah pacarnya misalkan, dan laki-laki tersebut juga bisa tergila-gila lah kasarnya lah, bisa nyaman dan bisa bucin kepada cewek tersebut. Jadi hal ini bisa laki bisa perempuan menggunakannya. Sebetulnya bagus itu jika digunakan ke hal yang positif, dalam hal keseriusan, itu bagus jadinya. Tapi kalau sampai digunakan yang buruk, dia akan menyakitkan perasaan orang lain, dan itu nggak bagus. Janganlah menyakitkan hati orang lain, jangan. Karena manusia mah simple sebenarnya. Dimanapun berada seorang individu, jika dia sudah nyaman, dia nggak akan kemana-mana. Yang penting adalah kenyamanan. Dan kenyamanan itu kadangkala dan seringkali nggak akan bisa dilihat dari nominalnya, nggak bisa diukur. Karena orang kalau udah nyaman dalam hal apapun, dia nggak akan bisa diukur dari nominal. Maupun dalam hal percintaan, mau hal bisnis, mau hal pekerjaan. Jika sudah nyaman, apapun yang ada di luar sana dia akan lupa, dia nggak akan mau ninggalin, karena dia sudah nyaman di suatu tempat. Maka jika kita menyukai seseorang atau kita mempunyai anak buah gitu kan, dalam hal bisnis, dalam hal berdagang ataupun kerja, kita bikin kenyamanan di situ. Apalagi mereka adalah aset kita gitu kan, karena kan biar bagaimanapun pekerja-pekerja kita adalah aset kita. Buat mereka nyaman, karena mereka sudah nyaman baru mereka diberikan tanggung jawab. Dibalik menurut gua, buat nyaman dan baru buat tanggung jawab. Karena kalau dibikin tanggung jawab dulu tapi kenyamanan yang nggak ada, itu lambat laun. Jika orang yang skillnya bagus, mereka dapat pindah ke suatu tempat, kita yang rugi karena kita harus mencari lagi orang yang sepadan dengan dia, atau mungkin kita mencari lagi orang yang lebih dari dia. Kita akan rugi karena itu adalah aset. Jadi aset itu ada aset hidup, dalam hal ini adalah SDM, dan aset tidak bergerak gitu kan. Dalam hal itu barang-barang perlengkapan support yang buat melengkapi bisnis kita gitu kan. Sama juga dalam berkeluarga, kita buat kenyamanan, baru kita buat tanggung jawab di situ. Misalkan seorang lelaki, seorang kepala rumah tangga, buat kenyamanan istrinya, anaknya. Jika sudah dibuat nyaman istri dan anaknya, baru kita berikan mereka tanggung jawab. Istrinya mempunyai tanggung jawab untuk melayani atau membahagiakan suaminya. Anaknya pun sama.
Dia punya tanggung jawab. Jadi apa yang diperintahkan oleh bapaknya, dia akan menuruti dengan ikhlas. Jadi tanamkanlah kenyamanan dulu menurut gua. Tanamkan kenyamanan, baru kita berikan tanggung jawab. Ya benar-benar mereka harus disiplin dalam hal ini. Karena kalau dibalik, tanggung jawab dulu, begitu mereka nggak nyaman, mereka akan pergi. Mereka akan pergi. Lambat laun mereka akan pergi. Atau mereka memang benar-benar tidak bisa pergi karena keterbatasan keahlian mereka. Kita pun bingung nanti karena mereka tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik karena tidak nyaman tersebut. Karena orang yang tidak nyaman itu biasanya kecerdasannya akan berkurang atau hasil pekerjaannya akan berkurang karena mereka ada beban di situ atau terganggu pikiran mereka karena hal yang tidak nyaman. Karena hati ini bahaya ya, perasaan itu bahaya. Makanya ada yang namanya shock terapi, ada juga namanya pembunuhan karakter gitu. Itu perasaan yang diserang. Orang kalau udah diserang perasaannya itu susah. Makanya kan ada orang stres gara-gara pinjol misalkan. Itu kan yang diserang jiwanya, perasaan menjadi cemas, perasaan menjadi gelisah, perasaan kesal juga karena bukan diintimidasi ya, diteror lah gitu, diteror dengan telepon penagihan gitu. Itu kan sebenarnya yang diserang perasaan. Dan jika orang yang pekerja mempunyai teror pinjol kayak begitu ya, itu biasanya akan mengganggu tuh pekerjaan dia, mengganggu pekerjaannya. Makanya manusia paling jelek atau nggak akan bisa berhasil jika perasaan udah diserang. Nah, jika perasaan diserang pasti tuh yang ada tuh hal negatif dalam diri dia. Energinya juga energi negatif hingga orang itu pasti nggak akan produktif atau minim banget produktivitasnya. Buatlah kenyamanan dalam hal apapun hingga lu bisa berkarya dengan baik, hingga lu bisa berkreativitas dengan baik, hingga lu pun dapat bertanggung jawab dengan baik dalam hal pekerjaan atau bisnis lu, ataupun dalam hal kehidupan rumah tangga lu juga. Maka jika sudah mendapatkan kenyamanan, lakukan tanggung jawab lu dengan baik, maka lu dapat bertanggung jawab dalam hal pekerjaan lu juga menjadi lebih baik. Dan lu bisa bermanfaat untuk orang lain, dan lu bisa bermanfaat untuk keluarga lu, bisa bermanfaat untuk pekerjaan lu juga, lu bisa bermanfaat juga untuk bisnis lu juga. Kalau lu ada dalam suatu usaha atau lu dalam suatu pekerjaan. Ya semoga aja bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam burung ngayal.